Allah Subhanahu wa taala khususkan hari-hari tertentu daripada hari-hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga khususkan orang-orang tertentu daripada orang-orang yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga khususkan bulan-bulan tertentu daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan itulah hak Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semua ini. Allah Subhanahu wa taala menghususkan 4 bulan yang diharamkan dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Inilah agama yang lurus. Maka jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan 4 bulan yang diharamkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah khususkan larangan untuk berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perbuatan zalim diharamkan kapanpun waktunya. Akan tetapi tatkala dikhususkan penyebutannya, pengharaman perbuatan zalim di dalamnya, maka ini menunjukkan bahwa dosa yang didapati dari orang yang melakukan perbuatan zalim di bulan-bulan yang diharamkan itu lebih besar akibatnya daripada perbuatan zalim yang dilakukan di selain dari 4 bulan tersebut. Dan tentunya perlu diketahui lebih besar dari dosa atau lebih besarnya dosa yang dilakukan di 4 bulan ini daripada bulan-bulan yang lainnya bukan berarti bahwa satu perbuatan dosa atau satu kemaksiatan akan dibalas dengan 10 dosa, bukan. Karena kejelekan akan dibalas dengan 1 kejelekan. Satu kemaksiatan akan dibalas dengan 1 dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang datang dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka tidaklah dia dibalas kecuali dengan semisalnya, dan mereka tidak akan dizalimi. Maka maksud dari dibesarkannya perbuatan dosa tersebut di bulan-bulan haram bukan dari sisi jumlahnya, akan tapi dari sisi kaifiyahnya, bahwa akibat yang akan didapatkannya itu lebih dahsyat. Dosa yang akan didapatkannya 1, akan tapi itu lebih besar daripada dosa yang lainnya tatkala dilakukan di selain dari 4 bulan yang diharamkan. Seperti contohnya kita katakan balon 1, jumlahnya 1, tatkala ditiup oleh anak kecil tetap 1, akan tapi ukurannya segitu kecil. Tapi tatkala ditiup oleh orang dewasa maka itu lebih besar dan jumlahnya tetap 1. Maka maksud dari dibesarkan dosa tersebut adalah dari sisi ukuran dosa itu, akibat yang akan didapatkannya, bukan dari sisi jumlahnya. Maka sebagaimana perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan itu lebih dahsyat akibatnya, pahala pun sama, kebaikan pun sama. Tatkala dilakukan di bulan-bulan haram, maka lebih dilipat gandakan daripada di bulan-bulan lainnya. Allah katakan bahwa 1 kebaikan akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Maka tatkala dilakukan di bulan-bulan haram, maka akan dilipat gandakan dengan jumlah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan dari 4 bulan yang diharamkan ini, saya ingin lebih menjelaskan kepada keutamaan 1 bulan, yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan Syahrullahil Muharram, bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Di dalam hadis ini Allah menisbatkan bulan Muharram dengan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun tatkala dinisbatkan kepada Allah, maka itu menjadi agung. Tatkala onta dinisbatkan kepada Allah dengan naqatullah, maka onta itu lebih agung, lebih mulia daripada onta-onta yang lainnya. Maka bulan pun sama. Tatkala bulan Muharram dinisbatkan kepada Allah, maka itu adalah bulan yang sangat agung. Dan Nabi katakan bahwa puasa sunnah yang dilakukan di bulan tersebut itu adalah puasa yang paling utama dari puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Karena puasa ini adalah puasa yang Nabi katakan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, adalah puasa Muharram. Maka ini keutamaan bulan Muharram dan keutamaan puasa di dalamnya. Dan di bulan Muharram ini terdapat suatu hari yang mana Nabi SAW senantiasa menjaga puasa tersebut dan berusaha untuk berpuasa di dalamnya, yaitu puasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Keutamaannya sudah tidak luput dari kita semua, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa di hari Arafah, aku mengharapkan kepada Allah akan menghapus dosa 1 tahun dosa sebelum dan dosa setelahnya. Dan puasa di hari Arafah, di hari Asyura, hari ke-10. Yang pertama hari Arafah, yang kedua ini hari ke-10 dari bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Aku mengharapkan kepada Allah akan menghapuskan 1 tahun dosa sebelumnya. Maka ini keutamaannya sangat dahsyat. Tatkala kita puasa 1 hari, Allah hapuskan 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Dan di antara yang menunjukkan keutamaan puasa Asyura ini, Nabi SAW senantiasa menjaganya. Di mana disebutkan dalam hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawma yaum Asyura wa hadzal syahra syahr Ramadan. Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk berpuasa pada suatu hari yang mana Nabi lebih utamakan dari hari-hari yang lainnya daripada hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Maka ini diantara hal yang menunjukkan utamanya hari ke-10 dari bulan Muharram. Kemudian sebab Nabi SAW berpuasa di hari Asyura, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari bahwa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahuda tasumu yawma Ashura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salih hadha yawmun najjallahu bani Israila min aduwwihim fasamahu Musa. Suatu saat Nabi SAW datang ke kota Madinah. Maka beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari ke-10 dari bulan Muharram. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka, ada apa ini? Hari apa ini? Maka mereka pun menjawab, ini adalah hari yang baik, hari yang saleh. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Musa berpuasa pada hari tersebut. Qal fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Nabi pun menimpali jawaban dari orang Yahudi tadi. Aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Maka sebab dari puasa Asyura adalah sebagai bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuhnya yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Ini sebabnya. Bukan artinya Nabi SAW mengikuti orang Yahudi, bukan. Nabi sudah berpuasa sebelumnya. Akan tapi Nabi bertanya untuk memastikan apa yang mereka lakukan. Kemudian selain dari puasa hari ke-10 ini, disunnahkan juga puasa di hari ke-9 dari bulan Muharram untuk menyelisih mereka orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyami. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari ke-10 dan memerintahkan yang lainnya untuk berpuasa, qalu ya Rasulullah, hadza yaumun aw innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hari ini itu hari ke-10 adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Rasulullah SAW pun berkata, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Jika seandainya datang tahun depan, insya Allah kita akan puasa di hari ke-9 dari Muharram. Maka Ibnu Abbas pun berkata, فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِيَ Rasulullah SAW. Belum sampai tahun depan, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Alaihi afdhalus salati wat taslim. Maka Nabi SAW berkeinginan untuk berpuasa di tanggal ke-9 sebagai bentuk untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka afdal dari puasa Asyura tatkala seorang berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Akan tapi tatkala dia mencukupkan dengan tanggal 10, maka dia akan mendapatkan keutamaannya. Dan dia telah mencontoh Nabi SAW juga, karena beliau SAW juga berpuasa di hari ke-10. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tambahan bahwa puasa Muharram sebelumnya diwajibkan kepada para sahabat untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian setelah datangnya
kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dihapuskan atau dihapus wajibnya puasa Muharram sehingga hukumnya menjadi sunnah. Kemudian tambahan yang kedua, bahwa disebutkan tadi puasa di bulan Muharram, puasa sunnah tentunya adalah puasa yang paling afdol dari puasa sunnah yang lainnya. Tapi disebutkan juga di dalam hadis-hadis yang lain seperti puasa Daud adalah puasa yang paling Allah cintai, yang menunjukkan itu puasa yang paling afdol. Kemudian disebutkan juga di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah disebutkan bahwa amal-amal sore di dalamnya adalah yang paling Allah cintai. Itu menunjukkan bahwa itu paling afdol. Dan di antara amal sore juga ada puasa. Maka bagaimana kita menggabungkan hadis-hadis ini? Maka tentunya hadis ini tidak bertentangan. Kita katakan bahwa puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Kemudian puasa Daud adalah puasa yang paling afdol dari sisi kaifiyahnya, cara puasanya. Sedangkan amal soleh di 10 hari pertama dari Dzulhijjah adalah dari sisi majmu' atau gabungan dari amalan-amalan tersebut adalah yang paling Allah cintai, bukan upfrontnya, bukan satu persatunya. Maka kalau kita katakan puasa di 10 hari pertama sama puasa di bulan Muharram yang lebih afdol, kita katakan lebih afdol di bulan Muharram. Tapi majmu'ul amal atau amalan secara umum, gabungan amalan tersebut tatkala dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada puasa, ada sedekah, ada berbakti dan yang lainnya, amal-amal kebaikan, maka itu lebih Allah cintai dari yang lainnya. Sebagaimana kita katakan bahwa satu kaum atau kaum A itu lebih afdol dari kaum B. Tapi gak menafikan juga bahwa ada salah satu dari orang yang berada di kaum B itu lebih afdal daripada salah satu orang yang ada di kaum A. Nah, ini maksud dari penjelasan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang afdoliyah atau keutamaan, atau ini lebih utama dari yang lainnya, puasa ini lebih utama dari puasa yang lainnya. Maka semoga ini bisa membantu dalam memahami hadis-hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.